Ini saya contohkan tampilan depan sebelum login Bapak Ibu ya, sebelum login. Ya kalau login ya otomatis kita klik masuk gitu aja sih. Dan kita bisa menambahkan slidernya gitu ya supaya lebih apa istilahnya, lebih menarik gitu ya, lebih wah ini kegiatan-kegiatan di sekolah seperti apa gitu ya, sehingga tentu Bapak Ibu akan ini mungkin slidernya bisa mau 3, mau 5, mau 7 sesuai dengan kegiatan yang di Bapak Ibu miliki ya enggak apa-apa gitu. Tapi saya prinsipnya mencontohkan gitu ya, mencontohkan ini loh tampilan model itu bisa dibuat mirip kayak website misalnya gitu. Seperti website sekolah gitu, dibuat beritanya, dibuat foto yang bergerak gitu ya. Nah nanti kemudian Bapak Ibu dibuat link-linknya misalnya model hingga dasar diklik misalnya gitu. Ada misalnya contoh MS model di mana misalnya gitu. Monggo Bapak Ibu ya. Nah ini tadi yang saya contohkan Bapak Ibu. Saya punya di waktu pandemi itu katakanlah diklat tadi yang pencadangan berkala gitu. Ini misalnya ada 12 course itu. Komplit ini Bapak Ibu. Ini padahal baru 2-3 hari yang lalu ini saya coba tambahkan begitu ya. Nah seperti ini. Ini contoh Bapak Ibu untuk yang beranda ya, tampilan depannya gitu ya, seperti ini. Oke. Model mahir ada di sini ya. Yang belum saya tambahkan tadi itu adalah diklat kepala sekolah khusus model gitu. Saya menyampaikan model itu begini Bapak Ibu kepala sekolah, fitur tambahnya itu ada fitur Bapak Ibu bisa tambahkan sebagai manajernya di sini bisa ngetres Bapak Ibu guru yang lagi mengajar. Itu kami sampaikan, termasuk ada fitur untuk assessment soal-soal yang mendukung assessment nasional. Nah ini tampilannya Bapak Ibu. Nah kemarin di grup saya mau ngerjain di grup itu. Ini tampil nggak ya tampilan saya ini ya? Bapak Ibu, tampilan saya muncul nggak ya ini ya? Oke, sudah muncul Pak Sukari. Sudah muncul ya? Ya. Ini muncul, ada contoh model muncul ya? Ya, sudah muncul Pak Sukari. Oke. Khawatirnya tidak tampil di peserta gitu. Kemarin saya contohkan di grup itu dengan harapan bisa saya tampilkan di sini gitu. SD Muhammadiyah Bojonegoro, SMA Negeri 9, ada SMA Negeri 1 Singkep gitu. Nah kemarin ada yang list website sekolah itu saya hapus karena itu bukan bagian dari learning management system begitu. Nah inilah Bapak Ibu yang saya hormati contoh depannya gitu ya. Nah sekarang saya kembali ke contoh apa istilahnya ya, setelah berhasil login gitu ya. Setelah berhasil login ini adalah untuk mengetahui versinya gitu ya. Nah pada saat nanti kita menggunakan plugin, install plugin, maka saya menyarankan Bapak Ibu harus install plugin sesuai dengan versinya juga gitu. Contoh saya misal kemarin untuk tema gitu ya, maka temanya juga harus sama versinya, versi model yang saat ini berjalan. Jangan sampai Bapak Ibu install tema tidak sesuai dengan versi. Nah seperti itu gambarannya. Tahap kedua Bapak Ibu kalau sudah versi diketahui, Bapak Ibu pastikan cek lokasi Bapak Ibu. Ini sederhana, tapi nanti mempengaruhi time zone atau waktu gitu ya. Kenapa ini saya sampaikan di awal gitu ya, supaya nanti Bapak Ibu, wah ternyata ini tempatnya yang seringkali terlupakan gitu ya, tidak diatur lebih dulu gitu. Nah ini sebenarnya tugasnya admin Bapak Ibu, bukan tugasnya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya ada admin yang terlupakan, silakan Bapak Ibu ingatkan. Nah ini Bapak Ibu, lokasi setting. Ini bukan untuk guru Bapak Ibu ya, sekali lagi.
Tapi untuk admin yang menyiapkan sistem nanti supaya Bapak Ibu gurunya tidak bingung. Nah, defaultnya ini Bapak Ibu bukan di Asia Jakarta, tapi di luar negeri sana gitu. Nah ini yang nanti menyebabkan waktu zone-nya, time zone-nya itu berbeda. Itu ya. Nah ini beberapa hal yang menurut saya krusial yang menyebabkan guru nanti pusing gitu ya. Ini kok beda ya, ini saya masuk kok sekarang jamnya berbeda karena lokasinya belum ditentukan oleh adminnya itu gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tahap berikutnya adalah Bapak Ibu guru yang mendapatkan tugas sebagai admin baru menentukan timnya, membuat penggunanya itu siapa saja yang jadi administrator. Nah, seperti itu. Pak, jangan satu administratornya. Misalnya dibagi kelas 10 ada sendiri, kelas 11 ada sendiri, kelas 12 ada sendiri gitu. Supaya apa? Nanti kalau ada troubleshooting-nya itu ketahuan. Nah, ini ketepatan Bapak Ibu contoh-contoh yang bisa saya tambahkan atau saya berikan contoh begitu. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan penambahan admin gitu ya. Jadi di user itu nanti Bapak Ibu bisa menambahkan administrasinya. Jadi ada namanya set administrator. Jadi pengelolanya jangan sendiri gitu ya. Jadi maksudnya tim. Oh kelas 10 siapa yang nangani? Oh ternyata nanti yang menjadi administrator lagi katakanlah Fusulul Muhimah misalnya begitu. Ya sudah ditambahkan saja. Ini nanti jadi admin. Jadi kalau login dia nanti jadi admin gitu. Oh ini Pak Dwi ini ditambahkan jadi admin gitu. Oh Bu Diana ini bisa ditambahkan jadi admin juga misalnya gitu. Nah ini nanti Bapak Ibu harapannya untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengelola gitu ya, mengelola LMS ini bisa dengan lebih mudah lagi dan tidak terbebani gitu ya. Oh nanti bagi tugas, nanti Mbak Mila nanti kelas 10 ya, Bu Diana nanti kelas 11, nanti Bu Dwi kelas 12 ya, gitu nanti lebih ringan gitu. Nah admin inilah yang nanti Bapak Ibu membantu meng-create course-nya. Oh guru ini pelajaran ini, guru ini pelajarannya ini, ya kan? Guru ini pelajarannya ini gitu. Nah ini yang kita maksud nanti dengan tim ini nanti, yang pertama guru yang jadi administrator di sekolah itu tidak satu-satunya mulai menyiapkan import pengguna, mempetakan guru ngajar apa gitu ya. Itu biar tim yang akan bekerja dan membagi tugas. Nah, gurunya nanti yang yang akan membuat kontennya gitu ya, membuat kontennya, pelajarannya gitu ya, penugasannya. Cukup nanti Bapak Ibu guru yang akan berekspresi atau mungkin melakukan hal-hal isiannya sesuai dengan kesepakatan dari MGMP mapelnya itu. Oh kayaknya ini materi ini bagus ini yang nanti bisa dipelajari. Oh ini nanti materi di pengayaan. Oh ini materinya nanti di ini aja gitu. Nanti silakan di MGMP itu disepakati seperti itu. Nah ini saya tunjukkan dengan harapan Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa berbagi tugas. Misalnya kepala sekolah, misalnya. Saya kali kalau di kepala sekolah itu saya menyampaikan, kalau kepala sekolah tahu fitur-fitur LMS model, pasti menggunakan LMS model gitu. Karena kepala sekolah nanti bisa mendistribusikan peran-perannya itu kepada guru-guru itu. Oh mas, sampai nanti jadi adminnya kelas 10 ya, atau mungkin kelas, kalau SMP itu katakanlah kelas 7, sampai kelas 8 ya, sampai kelas 9 gitu. Itu
bisa dibagi habis gitu. Nanti guru-gurunya tinggal membuat materinya saja. Nah, admin nanti bisa menambahkan kepala sekolah gitu. Ini sambilkan contoh misalnya ya, fitur untuk kepala sekolah misalnya. Oke, sambilkan contoh saya ngakses satu kurs gitu ya. Saya kasih satu kurs. Kursnya itu terkait dengan workshop mahir misalnya, atau saya ambil contoh kitab yang terakhir lah, tingkat dasar saya ini. Tingkat dasar saya ambil yang terakhir ya. Saya ambil yang workshop tahap 15. Oke, tahap 15 gitu ya. Oke, kemudian saya view ya. Saya view. Oke, ini adalah workshop saya di era pandemi dulu ya, kemudian ada tips dan triknya, ada penugasannya gitu ya, sampai sertifikat saya buat di model itu. Kalau Bapak Ibu mengirim tugas, maka Bapak Ibu bisa download sertifikatnya begitu. Sampai saya buat kesepakatan begitu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pengaturan itu di partisipannya. Dia haknya sebagai apa ini? Nah, gitu. Oke. Di model kelebihannya itu Bapak Ibu, selain siswa, ini ada manajer. Selain siswa, ada guru, ada manajer Bapak Ibu. Nah, ini ada manajer. Siapa manajernya misalnya? Oh, kepala sekolahnya misalnya Bu Emi misalnya. Oke. Kalau di sini kepala sekolahnya kita ambil Pak Ataf misalnya. Nah, Pak Ataf nanti kita jadi yang manajer misalnya. Kita handle statusnya sebagai kepala sekolah. Jadi nanti hanya di sini ini bisa dirubah. Oh, ini bukan manajer, keliru. Tapi ini sebagai guru misalnya. Nah, ini bisa diatur Bapak. Ini kemudian kita di LMS model, jadi kita bisa ngatur peran kepala sekolah, siapa yang jadi peran gurunya, siswanya siapa, itu bisa kita atur.